Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri dengan NIM 210711024 Ingin memenuhi nilai UAS mata kuliah pembangkit energi listrik. Di sini saya akan membahas tentang PLTA Koto Panjang. Pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa kita singkat dengan PLTA. Di sini saya akan membahas tentang sejarah PLTA, teori dasar konversi energi pada PLTA, alat atau komponen PLTA, cara kerja PLTA, daya pada PLTA, dan kelebihan serta kekurangan PLTA. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang sejarah PLTA. Sebenarnya penemuan dan pengembangan PLTA melibatkan banyak penelitian dan kontribusi dari berbagai ilmuwan dan insinyur dari seluruh dunia. Namun yang tercatat oleh negara, Nikola Tesla, seorang kebangsaan Yugoslavia, setelah Michael Faraday menemukan energi listrik. Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. PLTA di Indonesia. Pada tahun 1938, dipilih lokasi Jelok untuk didirikan PLTA pertama di Indonesia, bernama PLTA Jelok. PLTA ini adalah PLTA tertua di Indonesia yang berada di Desa Delik, Kecamatan Tuntang. PLTA Jelok dibangun oleh Netherlands Indes Elektriket Maatschappij alias perusahaan listrik Hindia Belanda pada zaman itu. Selanjutnya yaitu sejarah PLTA Koto Panjang. Pada tahun 1979, PLTA merencanakan pembangunan dam skala kecil di Tanjung Pauh. Dalam rangka memanfaatkan potensi Batang Mahat anak Sungai Kampar, jadinya TEPCO atau Tokyo Electrical Power Service, perusahaan konsultan Jepang, mengirim tim pencarian proyek ke Sumatera. Dari hasil survei TEPCO ini, maka dia mengusulkan pembangunan waduk skala besar dengan lokasi di daerah Koto Panjang. Pada tahun 1992, semua laporan perencanaan pembangunan telah dipenuhi, dan pemerintah Jepang menilai bahwa syarat-syarat itu telah dipenuhi dan secara resmi membuat kontrak perjanjian. Pada tahun 1993, pembangunan mulai dilaksanakan. Pada tahun 1997, pada bulan Januari, penggunaan secara resmi penekanan tombol penurunan pintu sekat air dam. Pada tahun 1997, bulan Maret, pengarahan dam dimulai. Lalu pada tahun 1998, pengoperasian Unit 1, Unit 2, dan Unit 3 secara resmi. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu teori dasar konversi energi pada PLTA. Pengertian PLTA yaitu suatu pembangkit energi listrik dengan mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik oleh turbin, dan diubah lagi dengan menjadi energi listrik oleh generator, dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan aliran air. Jadi, dia itu menggunakan energi air dari sungai atau waduk bendungan untuk menghasilkan listrik. Faktor besaran energi PLTA. Besar energi yang dapat dibangkitkan pada pembangkit listrik tenaga air ditentukan oleh dua faktor, yaitu beda ketinggian antara bagian atas aliran air sebelum masuk pipa pesat dengan ketinggian air saat keluar dari pipa pesat. Jadinya semakin tinggi ketinggian air itu, maka semakin besar pula energi potensial yang dapat dihasilkan. Faktor yang kedua yaitu debit aliran air yang mengalir melalui pipa pesat dan menggunakan turbin. Debit itu kan adalah jumlah air yang dialiri melalui turbin per satuan waktu. Jadi semakin besar debit air, maka semakin banyak pula energi yang dapat dihasilkan. Ini merupakan data teknis PLTA Koto Panjang. Dapat dilihat, daya maksimumnya sebesar 114 MW. Jadi pada PLTA Koto Panjang ini mereka memiliki 3 unit yang di setiap unitnya menghasilkan 38 MW. Maka daya maksimum yang dihasilkan oleh PLTA Koto Panjang sebesar 114 MW. Debit air maksimum sebesar 348 meter kubik per sekon. Tinggi jatuh efektif sebesar 38,1 meter, energi tahunan sebesar 542 gigawatt.
Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu alat atau komponen PLTA. PLTA terdiri atas reservoir, dam, intake, control gate, penstock, powerhouse, turbin, generator, transformer, power lines, dan outflow. Reservoir dan dam. Reservoir atau penampungan waduk adalah tempat jutaan meter kubik air yang akan diubah energinya menjadi energi mekanik penggerak turbin. Bendungan adalah suatu bangunan menahan laju air sehingga mencapai ketinggian tertentu. Jadi reservoir dan bendungan ini bekerja sama untuk menciptakan kondisi yang optimal untuk menghasilkan energi listrik. Reservoir menyimpan air dan bendungan mengatur aliran serta menciptakan ketinggian air yang diperlukan untuk menggerakkan turbin. Selanjutnya yaitu spillway gate, yaitu gerbang yang digunakan untuk mengontrol aliran air melalui bendungan atau saluran air. Spillway adalah struktur yang dirancang untuk melepaskan kelebihan air dari bendungan untuk mencegah meluapnya air dan melindungi struktur bendungan dari kerusakan. Spillway gate merupakan salah satu aspek penting dalam desain pengolahan bendungan. Selanjutnya yaitu intake dan control gate. Intake adalah fasilitas yang digunakan untuk mengambil air dari reservoir ke dalam saluran air, yang terdiri atas pintu atau gate dan saringan atau filter. Control gate atau gerbang kontrol adalah pengatur masuknya air ke dalam penstock yang menuju turbin. Kedua gate ini merupakan pengaturan aliran air untuk memaksimalkan penggunaan energi listrik, mengendalikan banjir, dan memenuhi kebutuhan air lainnya. Selanjutnya penstock dan powerhouse. Penstock adalah pipa pesat saluran air masuk ke turbin dengan sudut kemiringan tertentu. Powerhouse terdiri atas turbin, generator, transformator. Jadi hubungan penstock dan powerhouse itu sangat penting untuk menghasilkan listrik. Penstock membawa air ke turbin dengan tekanan air yang tinggi, sedangkan powerhouse adalah tempat di mana air diubah menjadi energi listrik melalui turbin dan generator. Selanjutnya turbin. Turbin adalah alat untuk mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik, di mana sistem kerja dari turbin adalah ketika suatu aliran air yang cukup kencang dan aliran air tersebut menabrak dan mendorong secara kontinu, akibatnya turbin berputar. Selanjutnya generator. Generator adalah alat yang mengubah energi mekanik dari putaran turbin menjadi energi listrik. Generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang menyatakan perubahan medan magnet di sekitar konduktor yang menghasilkan arus listrik dalam konduktor. Output generator kemudian disalurkan ke jaringan listrik untuk didistribusikan ke konsumen. Selanjutnya yaitu transformer, adalah alat untuk menaikkan tegangan sehingga mencapai nilai yang diinginkan. Transformator terdiri dari sebuah inti dari susunan lapisan yang mempunyai dua isolasi, yaitu sisi tegangan rendah dan sisi tegangan tinggi. Yang terakhir yaitu power lines dan outflow. Power line atau jalur-jalur transmisi daya berfungsi untuk mendistribusikan listrik yang telah dibangkitkan. Outflow yaitu kanal untuk mengarahkan aliran air kembali ke saluran irigasi atau sungai yang berasal dari draft tube untuk pemanfaatan lebih lanjut. Yang keempat yaitu cara kerja PLTA. Yang pertama, air dialiri melalui pintu air yang sudah diatur untuk mendapatkan debit air yang diinginkan. Aliran air akan melewati pipa pesat di mana pada pipa pesat ini tekanan air meningkat. Air dari pipa pesat kemudian akan jatuh pada baling-baling turbin sehingga turbin dapat berputar. Karena turbin berputar, maka poros yang terpasang pada turbin akan terhubung dengan generator. Maka generator juga akan ikut berputar. Generator berputar sehingga menyebabkan terjadinya medan magnet antara stator dan rotor sehingga akan terjadi aliran elektron dan inilah yang disebut listrik. Listrik yang dihasilkan oleh generator akan dialirkan ke transformator, lalu tegangannya dialirkan ke gardu induk. Dan inilah ilustrasinya. Pembahasan kelima yaitu daya pada PLTA. Jumlah daya listrik yang dapat dibangkitkan pada suatu pusat pembangkit listrik tenaga air tergantung pada ketinggiannya, di mana air jatuh dan laju aliran airnya. Daya air atau water horsepower dengan rumus Rho dikali G dikali Q dikali H, di mana Rho adalah massa jenis fluida, Q adalah debit air,
H adalah ketinggian, dan G adalah gaya gravitasi. Pembahasan terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan PLTA. Kelebihan PLTA. Yang pertama, kapasitas daya keluaran PLTA relatif besar. PLTA umumnya memiliki umur yang panjang yaitu 50-100 tahun. Bebas emisi karbon yang tentu saja merupakan kontribusi berharga bagi lingkungan. Dan bendungan PLTA dapat sebagai tempat rekreasi. Selanjutnya yaitu kekurangan PLTA. Yang pertama pada lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem sungai atau danau yang dibangun bendungan. Yang kedua yaitu biaya investasi yang mahal. Pembangunan bendungan memerlukan lahan yang luas. Di samping itu terkadang kerusakan pada bendungan dapat menyebabkan resiko kecelakaan dan kerugian yang cukup besar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.